di studio. Ini teman-teman dari Garuda Inaf atau Indonesia National Amputee Football yang akan berlaga ya di Piala Dunia. Iya. Di mana tuh? Di Turki ya. Turki di bulan Oktober 2022. Kita akan ngobrol banyak sama tim Garuda Inaf. Ada Mas Sahata, ada juga Mas Agung di sini. Di Ngobrol Pintar Kompas TV. Boleh silakan duduk Mas. Duh, terima kasih loh udah gabung sama kita, udah datang ke Kompas TV ngobrolin soal nanti mau ke Piala Dunia 2022. Hebat banget. Mas Sahata, boleh cerita nggak apa sih sebenarnya sepak bola amputasi ini? Dikenalkan kepada kita. Ya, sepak bola amputasi ini ya salah satu sepak bola yang khusus buat teman-teman disabilitas ya. Ya, terkhusus yang amputasi kaki, tangan gitu. Tapi boleh juga yang ibaratnya tangannya nggak aktif satu atau lemah satu gitu. Bisa juga gabung sama sepak bola amputasi. Sama kaki juga ibaratnya ada yang kakinya kurang aktif satu gitu, boleh juga masuk gitu. Baik. Nah, sekarang Mas Sahata kalau boleh tahu usianya berapa? 27 tahun. 27 tahun. Pertama kali kenal atau berlatih sepak bola amputasi kapan tuh Mas? Dari pertama kali Inaf ada di Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2018. 2018, baru 4 tahun terakhir ya? Ya, tepatnya 3 Maret. 3 Maret. 2018. Oke, kalau Mas Agung kapan nih gabung atau main sepak bola di Saya gabung Inaf? di sepak bola amputasi atau Inaf ini bulan November 2018. 2018, hampir bareng ya? Ya, 2018. Nah, kalau Mas Sahata waktu itu kenalnya gimana tuh? Tahu ada cabang olahraga ini sepak bola amputasi? ya tadinya sih ada teman yang ngajak juga sih. Saya ikut latihan yuk gitu. Itu Kabul namanya. Nah, ikut latihan yuk. Boleh, emang bisa gitu kan. Emang bisa main bola gitu. Iya, makanya dicoba dulu gitu kan. Akhirnya nyoba gitu. Awalnya kita cuman latihannya berapa orang paling, ibaratnya kurang lebih 5 gitu awalnya gitu. Terus juga tongkatnya masih pakai tongkat seadanya. Ada yang pakai tongkat ketek gitu kan, tongkat yang buat orang yang sakit gitu itu ya. Ya kita awalnya gitu mainnya. Jadi lama-kelamaan ada teman yang lain ibaratnya ajak gabung gitu. Di mana itu? Tadinya kita latihan di Rumah Sakit Suyoto. Kita dulu latihan di situ. Atau Suyoto. Tapi sebelumnya memang main bola? Sebelum amputasi? Iya. Ya sering main juga sih. Hobi juga main. ya, hobi main bola juga. Hobi. Tapi setelah diajak temannya namanya Mas Kabul tadi, jadi semakin serius ya? Ya karena emang udah hobi ya, jadi ya pengen juga main sepak bola lagi gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang gitu. Oke. Maaf kalau boleh yang diamputasi apa Mas Atta? Kaki saya sebelah kiri, bawah lutut. Oh, kaki Jadi sampai... saya pakai kaki palsu. Berarti ini pakai Kaki palsu. kaki palsu. Oke, kenapa waktu itu kalau Kecelakaan motor. Waktu di kampung di Medan. Di usia? Kalau nggak salah 22 waktu itu. 22. Tahun 2016. Oke. 2002. Terus menemukan hobi, ketemu sama Inaf. Ya akhirnya ya lebih semangat lagi gitu. Bisa berprestasi. Bisa sampai sekarang bisa berprestasi bawa nama negara Indonesia gitu kan. Ke Piala Dunia loh. Wow, keren banget. Ya mungkin kalau saya dulu nggak kayak gini ya paling tarkaman doang di kampung gitu kan. Ya kita ambil positifnya aja gitu, ya syukurin aja gitu, ibaratnya lebih bersyukur aja sih. Biarpun kita udah kehilangan kaki ya kita harus tetap bersyukur aja sih. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan sekarang berprestasi. Luar biasa membawa nama Indonesia. Aduh, itu ada Garuda di dada itu. Wow, luar biasa banget. Kalau Mas Agung kenal Inaf, gabung sama Inaf gimana tuh ceritanya? Inaf kan dulu terbentuk dari bulan Maret ya, 2018 ini. Yang seniornya? Ya, seniornya yang pertama kali buat di Jakarta ini. Saya itu tahu dari Instagram. Oh, dari di Instagram. Instagramnya itu kan ngelihat ada sepak bola amputasi nih. Pertamanya ngelihat ini dulu orang yang kondisinya sama kayak saya gitu. Dia lagi foto di lapangan. Nah terus saya tanyain
mau main bareng nggak gitu. Ternyata dia mau, kapan aja bang, atur waktunya. Terus dia nawarin untuk gabung sepak bola amputasi. Nah saya awalnya nggak tahu apa itu sepak bola amputasi. Setelah saya dikasih tahu ya saya cari-cari kan di YouTube-nya, di Instagram lagi. Ternyata sepak bola amputasi ini harus pakai tongkat 2, setongkat yang seperti ini. Seperti apa tuh? Ya, ini jadi, khusus ya? Iya, jadi harus pakai tongkat seperti ini. Ini namanya tongkat elbow atau siku. Nah jadi dalam bermain sepak bola amputasi, tongkat hanya untuk bantu jalan. Jadi ini nggak boleh kena bola. Kalau kena bola atau buat nahan bola, itu pelanggaran. Iya. Itu dari awal sudah pakai ini atau belum tuh? Pertama, kan tadi kata Mas Atta pakai yang ketek dulu tuh. Yang ketek itu juga Mas Agung? Enggak, atau sudah langsung ini? Dari awal saya udah langsung dipinjemin ini. Karena ada buat ini yang cadangannya. Jadi waktu saya gabung saya langsung dipinjemin, suruh nyoba. Awalnya susah ya, nggak kuat gitu, apalagi harus tangan 2 gitu kan. Biasanya ya saya tadi pakai tongkat ketiak itu. Nah udah disuruh coba ini ya saya coba ngenyusahin dengan tangan 2. Terus ya sempat jatuh juga kan karena belum biasa. Ya akhirnya bisa. Butuh berapa lama adaptasi pakai tongkat elbow ini? Sebenarnya kalau setiap hari dicoba terus cepet ya, karena saya cuma latihan seminggu sekali dan latihan itu juga bareng teman-teman. Jadi cukup lama, butuh waktu 3 bulan sampai 5 bulan gitu. 3 bulan, 5 bulan langsung ke Piala Dunia. Luar biasa. Nah, sebelumnya juga hobi bola juga atau main bola? Saya setelah kecelakaan itu yang malah hobi main sepak bola. Dan main sepak bola saya sama teman-teman yang bukan amputasi, yang non disabilitas. Jadi ya main apa adanya gitu. Kecelakaan apa waktu itu Mas? Waktu itu saya kecelakaan motor. Ceritanya mau mudik sekeluarga kan, mau ke tempat kakek. Nah itu saya duduk di depan, di tangki depan. Nah saya posisinya tidur. Jadi kecelakaan, pas kecelakaan tiba-tiba bangun itu udah kakinya itu udah nggak ada gitu. Jadi sadarnya itu cuma ngelihat robek celananya sama kaki udah nggak ada. Waktu itu terus kemudian memutuskan untuk serius deh di sepak bola amputasi bersama teman-teman INAF tuh gimana tuh? Kan saya kecelakaan 2007 ya. Waktu itu umur 7 tahun, kelas 2 SD. Nah, ketika saya SD, SMP, SMA itu nggak ngejumpai nih orang-orang yang kayak luar biasa ini ya. Jadi ketika lihat teman-teman yang main sepak bola amputasi ini ngelihat, wah ternyata ada yang sama kayak saya dan hobinya sama gitu. Jadi ngelihatnya itu seneng banget gitu. Selama ini main bola mungkin ngerasa beda sendiri atau merasa diperhatiin, kayak saya udah megang bola itu kan teman-teman kadang sungkan buat ngambil bola. Nah, tapi kan kalau di sini sepak bola amputasi ini semuanya sama gitu. Semuanya setara ya. Tapi keren banget, akhirnya ketemu klub lah ya. Jadi akhirnya bisa berprestasi sampai sekarang. Nah, itu gimana strugglingnya gitu? Karena kan kita dengar tiba-tiba aja lolos ke Piala Dunia gitu. Kita nggak pernah tahu selama ini, ternyata ada ya Garuda INAF itu. Jadi itu gimana sih rasanya waktu itu latihannya? Susah nggak sih? Fasilitasnya ada nggak? Untuk tongkat elbow ini diusahakan sendiri atau siapa yang memberi fasilitas, Mas Atta? Ya sebenarnya sih kita dari awal terbentuk itu kita udah sempat bertanding juga sih ke Malaysia dulu. Tahun berapa itu? Tahun 2018 juga. Jadi kita udah sempat bertanding juga gitu, percobaan lah. Menang dong? Iya menang juga waktu itu. Dan kita juga nyari-nyari sponsor juga dulu, belum ada support apa-apa kan. Sampai yang terakhir ke Bangladesh itu belum ada. Jadi support. Semuanya sendiri? Iya. Dari federasi? Iya, jadi ya emang manajemen yang pontang-panting nyari ini sponsor lah gitu. Jadi sempat ke Malaysia ya sebelum Andi sampai ke Bangladesh itu? Udah sempat bertanding dan juga waktu itu sempat kita undang juga timnya Malaysia ke Indonesia juga, udah pernah. Kita juga menang juga gitu.
Wow, itu jujur saya baru tahu setelah lolos ke Piala Dunia loh. Iya. Ternyata ada teman-teman luar biasa Garuda Enough gitu. Saya baru tahu eksistensinya tuh ketika lolos ke Piala Dunia. Jadi selama ini memang nggak pernah ada support gitu. Iya. Padahal kita udah coba-coba bertanding gitu biar ibaratnya kita lebih diperhatiin lagi lah gitu. Tapi ya itulah perjuangan kita sampai harus nunjukin dulu prestasinya di ini sampai lolos Piala Dunia baru mulai diperhatiin gitu sih. Mas Agung main kemana aja tuh sama tim Garuda Enough? Iya, baru kemarin kalau yang di luar di Bangladesh, kalau yang di Indonesia ini waktu itu pernah di Jember. Di Jember. Jadi di Jember kan udah ada timnya tuh. Setelah tim Jember ngelihat di Jakarta ternyata udah banyak, nah di Jember coba buat timnya sendiri gitu. Nah kemarin Jember ngadain kompetisi. Nah itu Liga 1 sepak bola amputasi. Oh jadi ada ya? Ada. Kompetisi di Indonesia tuh ada ya? Ya baru kemarin pertama kali. Oh tahun 2021, 2022 itu baru pertama kali Februari kompetisinya? kemarin. Oke. Wow, ternyata perjuangan untuk mengenalkan hingga akhirnya kita dengar ketika sudah berprestasi yang luar biasa menuju ke Piala Dunia Amputasi 2020 dan nanti Oktober di Turki, perjuangannya luar biasa. Nanti saya juga akan ngobrol dengan pelatih Garuda Enough untuk tahu sebenarnya bagaimana sih perjuangan mereka tetap di Ngopi Kompas TV. Ya. Lawan Bangladesh berapa tuh skornya? 8-0. 8-0. Ya. Tapi saya dengar-dengar Bapak kan dari 2018 ya tadi cerita pegang Garuda Enough ini. Tapi saya dengar-dengar ada pergantian pelatih Pak.